Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah dari kelas PAI 1C. Ragam bahasa. Nah, di mana pengertian ragam bahasa itu sendiri merupakan variasi bahasa menurut pemakaian. Berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Variasi sendiri bisa termasuk dialek, aksen, laras, dan gaya. Variasi tersebut muncul disebabkan perbedaan bahasa tersebut bergantung pada budaya, profesi, agama, dan lain sebagainya. Pentingnya mempelajari ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum bangsa Belanda menjajah ke Indonesia. Namun, tidak semua orang menggunakan tata cara yang tepat atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kaidah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Sebab terjadinya ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Macam-macam ragam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 6 macam ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana bahasa ragam ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Dengan sistematika penulisan yang bertuntun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya, bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, ragam baku lisan dan tulisan. Ragam baku lisan adalah ragam bahasa baku yang diungkapkan dengan menghafalkan atau mengucapkan sebuah bahasa, di mana pembicara mengucapkan dan memakai bahasa dengan baik serta bertutur kata sopan terhadap pendengar sesuai dengan pedoman yang ada. Sedangkan ragam baku tulisan adalah ragam bahasa baku yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan, di mana penulis diharapkan untuk mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan pedoman bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam sosial dan fungsional.
Baik ragam lisan maupun ragam tulis bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Selain itu, ragam sosial tidak jarang dihubungkan dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan di lingkungan sosial yang bersangkutan. Ragam fungsional yang kadang-kadang disebut juga ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Dalam kenyataan, ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara atau teknis atau teknologi kedokteran dan keagamaan. Yang keempat yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Jika dilihat dari dimensi media, bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni bahasa ragam lisan dan bahasa ragam tulisan atau tulis. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dari alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Nah, dalam ragam lisan ini kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam ragam bahasa lisan ini. Pembicara juga dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, mimik wajah, gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Nah, selanjutnya ragam bahasa tulis, yaitu bahasa yang hanya tepat muncul dalam konteks tertulis. Bahasa ragam tulis harus sangat cermat dalam pemakaian tanda-tanda bacaan, dalam tanda-tanda baca, yaitu seperti ejaan, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan seterusnya. Yang kelima yaitu ragam bahasa berdasarkan waktu. Nah, di sini terdapat 3 ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktunya. Yang pertama yang terperinci menjadi ragam bahasa lama atau ragam bahasa kuno. Yang kedua ragam bahasa baru atau ragam bahasa modern. Dan yang ketiga yaitu ragam bahasa kontemporer. Nah, ragam bahasa kuno atau ragam bahasa lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Dengan ragam bahasa lama atau ragam bahasa kuno dapat dilacak keberadaannya dari sejumlah dokumen kuno, aneka prasasti dan tulisan yang tertuang dalam peranti yang masih sangat sederhana itu. Selanjutnya ragam bahasa baru, yaitu ragam bahasa yang diatur dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang umumnya diperbaharui. Ketentuan kebahasaan yang juga baru seperti PUBI. Nah, pada masa lalu orang mengenal dengan menggunakan bentuk seperti koejono atau moenjol, tetapi sekarang dalam ketentuan dan kaidah kebahasaan baru cukup dituliskan kunjono dan muncul. Selanjutnya ragam bahasa kontemporer. Nah, ragam bahasa yang mencuat akhir-akhir ini yaitu ragam bahasa yang wujud perkembangannya sudah tidak menjadi rahasia lagi, telah melahirkan bentuk-bentuk bahasa baru yang cenderung mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah ada. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, ragam bahasa berdasarkan komunikasinya. Apabila didasarkan pada kandungan pesan komunikasinya, bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, ragam bahasa pidato, dan ragam bahasa berita. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah.
Ragam bahasa ilmiah biasanya digunakan dalam dua manifestasi, yaitu dalam karya ilmiah akademis yang meliputi artikel ilmiah, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan sebagainya. Dalam karya ilmiah populer yang meliputi esai-esai ilmiah populer, catatan ilmiah populer, opini-opini di media, dan sebagainya. Selanjutnya, ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra itu sendiri digunakan untuk mendapatkan nilai seni dari sastra itu sendiri yang berkaitan dengan penggunaan gaya bahasanya. Sifat-sifat dari gaya bahasa sastra sendiri itu yaitu bahasa yang sangat konotatif, memiliki gaya bahasa dan adanya ketidaklangsungan ekspresi dan bahasa yang digunakan. Selanjutnya ragam bahasa pidato. Ragam bahasa pidato yaitu menjadi sasaran adalah tujuannya atau maksud pidato tersebut. Dan yang terakhir dari ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasinya yaitu ragam bahasa berita. Nah, ragam bahasa berita diperhatikan dalam beberapa hal pokok berikut. Hal pokok sebagai ciri bahasa berita dalam jurnalistik. Jurnalistik dibuat berdasarkan atas kesadaran terbatasnya ruang dan waktu. Salah satu sifat jurnalistik adalah kemampuan komunikasi yang tepat atau yang cepat dalam ruang dan waktu yang serba terbatas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.